Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome to my YouTube channel, Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Yes, hari ini gue ingin bikin lebih ke video reaction atas podcastnya Om Deddy Corbuzier. Dengan yang mengundang bintang tamu Sunda Empire, Lord Rangga dari Sunda Empire. Oh my god, gue belum apa-apa tuh udah dari awal dia mulai podcast sampai akhir tuh gue yang ketawa habis-habisan guys. Kenapa gue ketawa nggak habis-habis? Jadi gini, gue tuh baru buka YouTube siang ini. Terus gue tiba-tiba di home YouTube gue itu ada podcastnya Om Deddy Corbuzier. Karena kan gue memang nge-follow, nge-subscribe podcastnya Om Deddy. Sumpah, kocak, halu banget anjing. Jadi gini, jadi si Om Deddy ini podcast hari ini, podcast siang ini, dia itu ngundang Sunda Empire. Dan gue belum nonton sampai habis podcastnya. Baru setengah itu gue yang udah kelar. Maksudnya ini sebenarnya bukan lucu sih. Ini podcast bukan podcast lucu. Tapi kalau menurut gue yang bikin lucu di sini adalah kehaluan orang Sunda Empire ini yang namanya Lord Rangga. Bo, dipanggilnya Lord Lord of the Ring. Sumpah kocak buat gue. Ya Allah, gue tuh amazing gitu loh sama kehaluan orang ini gitu loh. Nggak nyangka sih ada orang sehalu itu. Dari mulai ngomongin soal sorry guys, gue belum bisa ketawa. Dari mulai ngomongin soal Jepang. Jadi pas dia ngomongin soal Jepang, ya ini itu gimana berdirinya Jepang. Kalau nggak salah si Deddy Corbuzier deh. Dia mention tentang Takeshi Castle. orang ini nyangkain si Takeshi Castle itu adalah kayak semacam kerajaan. Padahal sebenarnya kalau lu memang anak tahun 90-an yang lahir 80-an dan besar di 90-an pasti tahu acara Takeshi Castle, yaitu Benteng Takeshi. Ya itu loh. Acara Benteng Takeshi itu itulah permainan yang kayak satu benteng, terus pesertanya itu kayak nyerbu ke dalam bentengnya gitu loh. Iya, dikasih rintangan gitu. Pokoknya itu permainan kocak banget sih, games yang kocak banget. Itu permainan itu kalau nggak salah trending di tahun 90-an di TV ya itu. Dan saat si Deddy mention Deddy dan Tretan saat mention Takeshi Castle, si Lord ini tuh kayak dia memang tidak menyauti sih. Tapi dia sepertinya nggak ngeh gitu loh kalau lagi dikerjain sama si Deddy dan si Tretan gitu loh. Karena ya itu Deddy dan Tretan kan menyebut Takeshi Castle, which is itu bukan nama kerajaan Jepang kan. Itu adalah Takeshi Castle adalah nama game show yang memang buatan Jepang gitu, syutingnya juga di Jepang. Dan itu memang set location-nya itu memang bentuknya kayak benteng gitu, kayak benteng apa sih? Ya kayak benteng, kayak kerajaan Takeshi gitu, dan si raja ini namanya Takeshi. Dia nggak nyadar loh tuh si Lord itu loh bahwa Takeshi Castle itu adalah sebuah acara game show. Satu. Terus dia bilang apa? Jakarta
sampai Madiun ya kalau nggak salah. Sampai Jember tadi. Itu tidak dijajah Belanda, tapi dijajah British, Bo. Dari mana ceritanya Jakarta tidak dijajah Belanda, tapi dijajah British? Jelas-jelas. Kita kalau belajar sejarah, Belanda aja itu menjajah Indonesia 3,5 abad. 3,5 abad itu sama dengan 350 tahun. Dan yang dijajah itu Indonesia. Artinya yang dijajah Indonesia itu adalah overall. Dari Sabang sampai Merauke diduduki oleh Belanda. Aduh, pusing gue. Mana ada ceritanya Indonesia dijajah oleh British. Makanya kenapa katanya dia plat mobil Jakarta tuh diawali dengan huruf B. B itu karena British. Karena Jakarta adalah jajahan British. Oh my God. Terus peninggalan sejarah Belanda yang ada di Jakarta. Contoh Museum Fathahillah. Itu jelas peninggalan Belanda ya. Karena Museum Fathahillah itu kan itu adalah salah satu markasnya Belanda. Karena kan di situ kan ada penjara bawah tanah yang memang dipakai untuk menghukum para tahanan lokal, para tahanan Indonesia kan, para pembelot atau pejuang Indonesia ditangkepin sama Belanda kan di penjara bawah tanah Museum Fathahillah itu loh. Nah itu Museum Fathahillah itu adalah salah satu bangunan yang ada di Jakarta dan itu legend banget. Dan jelas peninggalan Belanda, bukan peninggalan Inggris, bukan peninggalan British. Dari mana ceritanya sih peninggalan British? Terus nih orang juga nyebutin plat mobil untuk institusi internasional kayak semacam United Nations Group lah. Dan embassy itu kan dia punya plat itu kan CD dari kata Korps Diplomatik itu dia juga ngejelasinnya tuh kalau menurut gue halu banget sih. Terus udah gitu dia bilang negara Amerika itu merdeka karena karena utusan apalah gitu yang ada hubungannya sama Ki Ageng Tirtayasa, pahlawan kan ya itu, si Ki Ageng Tirtayasa itu pahlawan setahu gue. Which is nih orang halunya sumpah tingkat tinggi level dewa. Dan gue nggak nyangka sih ada orang tuh kayak gitu loh. Ya Sunda Empire sendiri itu bukan suatu Sunda Empire itu jelas kayak semacam suatu dibilang sekte ya enggak ya, bukan sekte juga sih, tapi kayak komunitas yayasan atau apalah itu, semacam komunitas kali ya, yang menganggap bahwa mereka itu adalah kayak empire gitu, Sunda Empire. Pokoknya visi misi mereka tuh nggak jelas deh. Gue memang nggak tahu detail soal Sunda Empire, tapi yang gue tahu Sunda Empire itu adalah suatu pergerakan atau suatu organisasi ilegal, dan visi misi mereka tuh sangat-sangat konyol gitu loh, sangat-sangat halu gitu kan, dan itu sama sekali tidak tercatat di sejarah. Selama gue sekolah dari SD kan 6 tahun, SMP 3 tahun, uji 9 tahun, SMA 3 tahun. Berarti gue sekolah total 12 tahun ya. 12 tahun gue sekolah dan belajar sejarah tuh gak ada istilahnya Jakarta dijajah sama Inggris, sama British tuh gak ada ceritanya. Dari situ aja gue udah, oh my God, nih orang halu amat gitu kan. Terus juga yang apa hubungannya juga kemerdekaan Amerika dengan Ki Ageng Tirtayasa itu apa hubungannya gitu loh. Gue sama sekali nggak bisa ngelihat korelasinya, makanya dari tadi tuh gue ketawa dari ujung gue nonton podcastnya Om Deddy Corbuzier sampai tengah ya, gue belum sampai habis. Itu gue tuh sumpah ketawa dan gue bikin post dong di Instagram, soal podcastnya si Deddy Corbuzier ini dengan Sunda Empire. Terus tiba-tiba
post gue itu yang di IG itu ternyata di komen sama Leo. Leo itu temen gue satu komunitas inline skate. Jadi si Leo ini adalah anak salah satu anggota tim dari Batavia Demon Hockey. Hockey tim salah satu hockey tim terbesar Jakarta. Nah, Leo bilang halu banget itu. Berarti Leo sama gue satu suara, which is oh my god, gue nggak nyangka sih sehalu itu orang-orang ya kayak sejenis Sunda Empire atau apalah, atau pengikutnya Lia Eden atau apalah, pokoknya orang-orang yang organisasi-organisasi yang aneh itu, either berhubungan sama agama ataupun tidak berhubungan sama agama, non agama ya. Tapi buat gue itu apa ya, visi misinya mereka tuh nggak jelas dan it's so halu. Di situ sebenarnya yang bikin gue tuh ngakaknya tuh di situ, karena ya gue nggak nyangka sih ada orang segila itu, sehalu itu zaman sekarang, which is isu Sunda Empire itu setahu gue udah ada sebelum COVID muncul, sudah terdengar gitu kan isu Sunda Empire. Terus ada beberapa lagi apa sih ya semacam itulah, sejenis Sunda Empire juga ada satu atau dua organisasi semacam itu juga yang sempat viral di sosmed, which is yaitu viral itu sebelum COVID ya. Dan menurut gue sih itu oh my god, halu banget sumpah. Gue nggak ngerti cara berpikir mereka itu, dari mana mereka dapetin database kayak gitu sehingga mereka bisa menceritakan ke publik apa yang mereka tahu gitu kan. Itu database-nya tuh sumpah halu abis, ngarang abis guys. Lu harus lihat tuh podcastnya Deddy Corbuzier. Ini gue bukannya spoiler ya, bukannya gue juga buzzer atau dibayar sama Om Deddy untuk mempromosikan podcastnya. No, gue nggak kenal Deddy Corbuzier dan gue bukan buzzer, gue bukan influencer juga. Tapi kalian perlu lihat itu podcast sumpah konyol, kocak ya, karena kehaluan itu. Jadi gini loh, konyol dan kocak itu bukan berarti itu lucu, bukan berarti konyol dan kocak itu selalu lucu. No, ini podcast ini sama sekali sebenarnya tidak ada tingkat humornya, itu nggak ada. Tapi yang bikin lucu di sini adalah kehaluan mereka, kehaluan cara berpikir si Lord Sunda Empire ini. Itu yang membuat gue amazed, dan akhirnya gue nggak bisa nahan, ngakak lah gue gitu kan, mendengar visi misi cara berpikirnya orang-orang seperti ini. Amazing sih. Halunya tuh, saking halunya tuh amazing sih sumpah. You should check that video ya. Ini adalah video reaksi gue atas podcastnya Om Deddy Corbuzier soal Sunda Empire. It's really amazing stupid. I mean like bukan Om Deddy-nya yang stupid, tapi ya organisasi Sunda Empire ini menurut gue it's so stupid gitu loh. Yeah, you have to check the podcast ya. Okay? I'll see you in the next video. Bye.